Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang web server kembali. Kalau dulu kita pernah belajar instalasi web server menggunakan XAMPP yang terinstal di Windows. Untuk kali ini kita akan eh, menginstal web server di sebuah sistem operasi selain Windows. Untuk kali ini saya menggunakan Linux Debian. Pada dasarnya Linux ini sama ya cara instalasinya. Apakah itu Debian, Ubuntu atau yang lain? Eh, Kemungkinan sama karena Ubuntu sendiri itu adalah turunan dari Debian. Oke, web server yang akan saya pasang kali ini adalah Nginx. Ya, Nginx ini ya, bacanya Nginx. Kalau kita baca secara kontekstual seperti ini, nging begitu bunyinya. Tapi ini bacanya adalah Nginx. Oke, ini adalah sebuah layanan untuk web ya dari sisi server yang di XAMPP dulu yang pernah kita pasang di XAMPP dulu XAMPP ya, itu tidak menggunakan engine X tapi menggunakan Apache. Jadi layanannya, servisnya menggunakan Apache. Kalau saat ini kita akan mencoba untuk instalasi web server dengan nama Nginx. Oke, di sini sudah ada caranya, kita bisa baca. Saya akan mencari tutorial yang menggunakan Debian. Oke, sebenarnya cukup mudah untuk instalasinya. Cukup kita gunakan perintah ini, apt update, kemudian apt install nginx. Nah, ini nanti akan yang terinstall adalah nginx yang versi yang sudah terekam di Debian kita. Tapi kalau kita mau install yang baru, maka kita bisa menggunakan perintah ini. Jadi kita bikin yang baru, versi yang terbaru. Oke, saya belum punya Debian-nya. Sekarang saya akan install komputer Debian dulu di virtual. Oke, saya akan membuat sebuah virtual ya. Kalau dulu pernah saya sampaikan ke kalian bagaimana cara membuat komputer virtual menggunakan apa itu? Menggunakan VirtualBox. Ada banyak ya mesin virtual. Yang sudah saya tunjukkan ke kalian itu adalah VirtualBox. Ada VMware, terus macam-macam. Nah, untuk kali ini saya akan pakai ini aja karena saya bisa bikin virtual itu secara online. Ini alamat yang saya pakai. Ini adalah komputer yang ada di sekolah. Saya pakai untuk mengaksesnya cukup menggunakan browser. Saya tidak perlu membutuhkan tidak membutuhkan aplikasi remote. Ini adalah contoh komputer-komputer virtual yang saya remote dari sini. Dan ini komputer-komputer virtual ini ada di komputer ada di letaknya ada di sekolah. Oke, saya akan bikin satu saja. Saya akan kasih nama Debian testing gitu. Tinggal saya next. Ini bikin mesin virtualnya ya, kita masih belum instalasi. Nanti setelah ini jadi baru kita instalasi Debian-nya dulu. Oke, ini disknya. Kemudian kita lanjut. Oke, default aja semua. Tinggal next saja. Ini hard disknya saya tentukan 32 GB. Pasnya saya tambahi biar agak sedikit cepat. Case-nya juga saya buat. Kemudian saya next. CPU-nya saya tentukan, saya buat core-nya 4 aja. Oke, kemudian udah saya biarkan begitu. Kemudian saya lanjut next. Memorinya saya tentukan, saya bikin 8 GB. Ini 2 GB, saya bikin 8 GB ya. 8. Ini. Tidak saya buat
00. Saya buat seperti ini aja, 8192. Ini kelipatan 2. Ingat kemarin kita belajar bit ya. Saya bikin kelipatan 2. Untuk 8 giganya saya bikin seperti ini. Oke. Kemudian ini jaringannya. Jaringannya juga saya biarkan default. Next, selesai. Sudah finish. Bentar, ini masih belum dibentuk. Nah, ini sudah terbentuk kalau seperti ini. Ini Debian testing yang barusan saya bikin. Ini sisi properties dari mesin yang barusan kita bikin. Oke, sekarang akan kita jalankan. Klik kanan, bisa nggak sini? Nah, ini start. Atau dari sini start aja udah. Oke, ini udah jalan. Sekarang saya akan, ini udah ya, uptime. Nah, ini udah jalan ini. CPU-nya yang jalan sekian. Oke, sekarang saya akan mengakses Debian ini karena Debian yang saya pasang ini adalah Debian server ya, tidak ada desktop sama sekali. Jadi semuanya basisnya adalah basis tag. Ini ya. Cuman kalau pakai Truncay di sini sudah ada menunya. Jadi udah ada menu di sini, tinggal kita pilih. Kalau hanya untuk mencoba live CD aja atau demo, kita pilih yang nomor 2. Yang ini nomor 2 ini. Kalau kita mau install ya, pilih yang paling atas. Seperti ini, install. Oke, udah saya enter ini. Kita tunggu. Nah, ini udah proses jalan. Kenapa kok kita pilih yang tidak grafis? Karena kalau murni teks itu resource memorinya maksimal. Jadi maksimal, tidak terpakai untuk grafis, tidak terpakai untuk apa-apa, hanya murni ke layanan-layanan yang ada. Oke, di sini kita gunakan yang paling atas saja sudah. Yang atas ya, yang paling atas sendiri. Apa itu LVM? Nah, silahkan browsing sendiri. Ini pilihan paling atas. Kemudian kita setuju. Yes. Nah, di sini kita bisa bikin 100% atau saya biarkan ini aja udah default. Saya enter langsung atau saya tekan tab ya untuk memilih OK. Udah proses. Ini memakan waktu cukup lumayan lama, kira-kira 5 atau 10 menit. Oke, ini adalah partisinya. Ada 2 partisi yang dibikin sama sistem ini. Partisi pertama ditentukan sebagai root dan partisi kedua ditentukan sebagai swap. Nah, kalau di Windows partisi ini akan dibuat sebagai drive C begitu ya. Partisi keduanya mungkin drive D dan seterusnya. Kalau ada partisi ketiga berarti drive D. Oke, kalau di Linux tidak ada drive C, drive D tidak ada, cuman partisi-partisi itu bisa kamu tentukan dengan nama yang bisa kamu tentukan. Oke, di sini yes. Karena kita pilih yang tadi GUID itu tadi ya. Entah gimana tuh bacanya itu. Jadi seakan-akan kita dituntun tidak perlu susah payah kita menentukan sendiri. Oke, pilih yes. Ini jadi yang saya tunjukkan adalah cara yang paling mudah, tidak ribet, karena ada sebenarnya yang ribet untuk menentukan disk. Kamu bisa menentukan jumlah disknya tidak hanya sebatas 2, tapi kamu bisa bikin sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan. Karena di Linux itu folder itu bisa ditaruh di partisi-partisi. Oke, di sini kita yes. Untuk menentukan grup ini adalah menu ya, grub. Kita tunggu masih 50%. Oke, sudah kita eject sekarang live CD-nya. CD yang kita masukkan tadi itu adalah tipe image ya, atau ISO. Oke, kita reboot sekarang, reboot system. Kita enter. Nah, ini udah jadi. Ini sudah sistem operasinya sudah masuk ke Debian sekarang.
Itu dari logo, menu dari Debian. Mungkin kalau di Windows itu logonya ya. Nah, ini sekarang kita diminta untuk menentukan password dari username root. Misal saya masukkan 123. Kemudian kita diminta untuk menentukan 8 ya panjangnya ya. Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian suruh menentukan uppercase 8. Saya bikin 8 9 key WE begitu ya. Oke, sudah ada uppercase, ada lowercase, juga ada number. Sampai 9 tadi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. QWE, key-nya besar. Oke, saya enter. Ini saya bikin lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QWE. Gitu. Ini confirm password. Kalau passwordnya beda, kemungkinan akan ada konfirmasi. Nah, ternyata tidak ada konfirmasi kesalahan. Sekarang kita diminta untuk menentukan API. Nah, di sini kita skip aja. Saya pilih skip dengan menekan tombol tabulasi di keyboard. Skip. Kemudian email saya masukkan. Ini email saya. Begitu. Kemudian saya enter. Oke. Correct. Nah, sekarang dilanjutkan dengan melakukan instalasi security update di TrueKey milik TrueKey Debian ini. Ini kita tunggu, proses belum selesai. Ini saya perkecil aja biar kelihatan. Nah, saya kecilin. Yang bawah nggak kelihatan ini. View-nya mana ini ya? Oke, ini saya perkecil aja. Seperti ini ya. Biar kelihatan yang bawah. Kita tunggu. Setelah ini proses instalasi finish dan kita akan dihadapkan pada isian login, username sama password. Bentar. Oke, kita reboot sekarang. Kita restart komputernya maksudnya ya. Oke. Apa enter tadi? Oke, ini udah. Ini restart komputernya. Ini tampilan menu grup tadi itu. Nah, selesai. Ini adalah IP di komputer kita. Ini ya, diingat-ingat ya, 172.17 121 197. Ini sudah ada web servernya dia. Jadi sudah ada web servernya. Tapi untuk mengontrol shell dan webmin-nya. Jadi ini webmin, menu, webmin ini menu-menu, ngontrol folder, ada manajemen file di situ. Sementara ini adalah murni basis text. Oke, saya quit sekarang. Ini ya. Nah, sekarang login. Saya perbesar sedikit tampilannya. Ini ya. Oke, saya masuk dengan user ROOT begini. Passwordnya tadi itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Key besar. Terus kemudian saya enter. Nah, kita masuk sekarang di sini. Kemudian kita keluar dari menu ini.
Kayaknya kebesaran ya. Ini aja udah. Biar kelihatan. Oke. Ini sekarang saya tekan enter. Kemudian saya pilih keluar dari sini. Jadi ini kalau turun ke sudah ada menu semacam ini. Tapi kalau murni dari Debian tidak ada menu sama sekali. Setelah login ya sudah langsung ke basis tag. Nah, sekarang keluar dari sini untuk menuju ke basis tag. Nah itu scrollnya di bawah ini, yang tadi di bawah ini ya. Saya clear aja dulu ini biar tidak ribet. Nah sekarang ada di atas ini sekarang. Oke, perintahnya kita lihat di sini. Ini ya. Perintahnya cukup ini dulu, update dulu, kemudian langsung install. Mana tadi itu? Oh, sorry. Ini. Oke, perintahnya adalah apt. Jadi perintah untuk melakukan instalasi, untuk melakukan perintah apapun, menjalankan instalasi, menghapus, dan seterusnya itu diawali dengan apt ini ya. Saya perbesar aja. Saya perbesar. Mana nih menunya? Oke. Saya ketik apt install. Nah, itu saya tekan begini ya, apt install. Belum lengkap saya tekan tab. Nah, secara otomatis sistem akan melengkapinya dengan sendirinya. Apt install Nginx ini saya tekan tab lagi. Nah, seperti itu. Kalau saya tekan tab lagi 2 kali, nah akan muncul perintah-perintah yang seharusnya bisa kita ketik dengan awal kata Nginx tadi. Itu ya. Saya ulang lagi. Clear. Saya ulang. Jadi perintahnya adalah apt install itu, kemudian Nginx, enter. Nah, kita ikuti cuman 13 mega ya Nginx-nya. Masih proses. Ya, pindah ke kanan aja. Oke, sudah selesai itu. Sudah selesai. Sekarang kita cek Nginx-nya. Terus Nginx versinya. Oke. Nginx yang kita miliki adalah versi 1.14.2. Yang terbaru kalau nggak salah 1.20. Oke, berarti ini sudah terinstall. Sekarang kita cek apakah layanan ini jalan atau tidak. Itu perintahnya adalah service gitu ya. Ada banyak. Saya menggunakan cara yang ini aja. Sistem CTL status. Itu Nginx. Engine status Nginx, sistem CTL status Nginx begini. Tidak diketahui. Biasanya tekan tab 2 kali gini bisa. Tidak mau. Status sistem CTL. Oh, sorry, ini apa? Status Nginx. Nah, saya tekan begini. Saya tekan tab begitu aja ya. Setelah saya ketik NGI, kemudian saya tekan tab, otomatis akan dilengkapi perintahnya. Oke, ini berarti menunjukkan aktif running, berarti sudah jalan. Sekarang kita uji coba dari browser kita, apakah Nginx sudah jalan. Jadi pada browser kita ketik IP komputer ini. IP-nya berapa tadi? Kita lupa. Kita cek IP address ini. IP-nya adalah ini ya. 172.17.121.197. Oke, sekarang kita kembali ke browser untuk menguji web server yang kita bikin. Kita ketik 172.17
titik berapa tuh? 121.197 begini, saya enter. Oh sorry, 197 ya. Ini ya, 197. Pantas kok bulat-bulat ini. 197 begini, enter. Ini ya, 172.17.121.197. Kita ping dari komputer kita, apakah terkoneksi ke yang kita buka CMD ya. Kita enter, kita gunakan CMD Windows. Kita coba ketik ping 172.17.121.197, enter. Nah, ini terhubung, berarti tidak ada masalah. Kita bisa coba ulang di sini, kita tutup. Yang ini kita abaikan, kita tutup. Kita ketik ulang 172.17.121.197, enter. Tidak jalan, kita cek ulang. Clear. Kita cek. Iya. 172.17.121.197 ini tidak jalan. Coba kita jalankan port ini, webminnya 12321. Kita coba di sini 12321, enter. Webmin itu https ini ya, https. Tidak jalan, padahal saat kita ping panjang aja, pakai parameter T untuk supaya tidak terputus. Dia akan melakukan ping terus menerus, tidak putus. Kita quit, clear. Tidak ada. Web ini firewall, saya kira ada firewallnya. Biasanya kalau ada firewall, mungkin barangkali diblok oleh firewall sehingga kita tidak bisa menembus port ini. Oke, sekarang coba kita ganti IP-nya ke IP lain. Coba. Cukup mudah, kita gunakan menu punyaan DroneKey. Kita masuk ke advance, kita pilih ke networking ini. Coba kita tentukan statis, dan kemudian ini kita tentukan misalnya 2.197. Oh sorry, ini default gateway-nya kita tentukan 2. Ini kita tentukan, ini yang bikin nggak nyambung itu ini default gateway-nya ini yang salah tadi itu. Name server. Ini kalau di komputer kalian satu jaringan tidak perlu default gateway ya, karena di sini saya ini menggunakan jaringan public Telkom sehingga saya harus sekali lagi menggunakan VPN ini. Makanya default gateway-nya harus benar. Ini juga 2. Yang ini saya ubah ke IP public sekolah 103.36.242. Oke, saya play.
Oke, saya balik lagi ke back, kemudian saya pilih key untuk keluar. Oke, keluar. Kita cek ini ya di bawah ini ya. Kita cek di bawah menggunakan perintah IP address. Ini IP addressnya berapa? Sudah berubah kan ya, 172.2, bukan 12 lagi. Sekarang akan saya coba gunakan. Ini pinnya jalan enggak, Mas? Ini sudah terputus karena jaringannya beda. Ya apa? IP-nya beda. Ini sekarang saya replay destination host-nya terputus di sini. Sedangkan ini adalah IP komputer saya. Jadi sebenarnya komputer saya dengan komputer sekolah ini jaringannya berbeda. Makanya dia melalui komputer saya ini. Ini komputer saya pakai sekian. Oke, saya cancel yang di sini. Saya ganti IP-nya titik 2 begini untuk tes pengujian koneksi. Nah, sudah jalan. Kita coba ulang di sini sekarang. 172. Mau pakai ini aja ya. Pakai bawaan Microsoft aja. Microsoft pakai ini. Pakai Microsoft Edge. Edge apa bacanya? Atau udah. Oke, saya ketik 172.17.2.197. Nah, ini nyambung ternyata sekarang. Ini adalah engine X yang barusan kita install tadi. Kita coba juga di sini. .17.2. Berapa? 197, enter. Nah, jalan. Jadi tadi itu permasalahannya ada pada gateway-nya. Kalau kita instalasi dalam satu jaringan, maka tidak akan mungkin tadi itu pada waktu kita masukkan IP-nya gagal muter-muter gitu terus ya. Oke, kalau saya masukkan port tadi 123.21 itu punyaan webmin-nya tuh. Coba HTTPS ya. HTTPS .2 ini. Nah, ini adalah webmin dari Debian kita. Saya tutup dari Debian ini. Ini turun ke kan? Ini IP-nya. Kalau masuk root passwordnya 123456789 key IWE tadi itu. Oke, tidak perlu disimpan. Nah, ini adalah tampilan grafis basis webnya untuk mengelola Debian tadi. Jadi di sini ada semacam ini. Ada tools file manager. Nah, ini isinya sudah ada home dan seterusnya. Kalau kita lihat di ini ya, kita bisa lihat saya keluar cd begini, saya ls. Nah, ini isinya bin dev home sama dengan yang ada di sini nih. Ada bin apa Pak tadi? Kita bandingkan. Ada bin, ada enter image. Ini yang disembunyikan kayak ini. VM Linux. Nah, ini yang ini ya. Oh, ini adalah berupa link ya. Shortcut semacam itu ya. Kalau di Linux istilahnya adalah link. Jadi yang hijau-hijau tadi itu, ini hijau-hijau ini adalah link. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan ini saya tutup aja nih, tutup. Saya akan menggunakan tool bernama apa nih? Ini adalah telnet, sorry bukan. Ini adalah Putih ya, aplikasi bernama Putih, kalian bisa download. Kita bisa remote Debian kita menggunakan ini.
Ini namanya adalah putih sekali lagi, dan yang kita gunakan layanan untuk remote itu adalah protokol SSH. Di sini ada banyak pilihan, tapi kita saat ini menggunakan protokol SSH. Oke, kita masukkan IP-nya. Ini 172.17 titik berapa? titik berapa tadi tuh? Titik 2.197. Kemudian kita open. Nah, ini sertifikat ya, ini namanya adalah sertifikat key, jadi adalah kunci. Oke, kita oke di sini. Jadi supaya komunikasi kita ini di encrypt aman gitu ya. Kita masukkan root, passwordnya 123456789 WE. Enter. Di sini password tidak ditampilkan. Oke, ini sekarang kita sudah masuk ke Debian secara remote. Kalau pakai ini tadi, pakai konsolnya ini terlalu besar ya kan, terlalu besar nih. Tampilannya tiba-tiba melebar. Nah, begini nih, lebar. Masih enak dipandang kalau kita menggunakan putih ini tadi. Yang mana tadi tuh? Yang mana punya saya tadi tuh? BTS core. Yang ini, yang ini. Jadi kebetulan tadi itu saya banyak remote komputer sekolah ini. Kemudian ini komputer kita. Nah, sekarang instalasi kita belum selesai. Instalasi kita masih sebatas baru usai melakukan instalasi Nginx, sehingga di komputer kita, di web kita, di browser kita bisa menampilkan halaman Nginx yang barusan kita bikin. Nah, ini kita akan coba rubah, kita ganti dengan halaman milik kita. Oke, kita balik ke ini, sini. Di mana letaknya? Nah, jadi supaya kalian nanti nggak bingung, kalian bisa pelajari bagaimana perintah-perintah basis stack. Kalau kalian ingin belajar pemrograman, basis stack itu wajib. Oke, ini dari sisi webnya, nanti akan kita isi tampilan ini dari file manager ini. Tampilan web ini kita akan rubah melalui file manager ini. Tapi sebelumnya kita akan coba menggunakan basis stack dulu di sini, supaya kalian nanti terbiasa. Oke, supaya kita tahu di mana letak dari root atau dari letak dari dokumen-dokumen web yang ada di Nginx itu, kita bisa cek di file konfigurasinya. File konfigurasi Nginx itu ada di sini. Kita perintahkan nano. Nano ini adalah aplikasi ya. Nano ini adalah aplikasi untuk editor. Kalau di Windows mungkin namanya Notepad. Oke, di Linux ada banyak, Vim, ada V, ada Pico ini ada, nah itu ya Pico. Ini ada Pico, ada Nano. Saya coba terbiasa pakai Nano. Nano sama Pico ini sama. Oke, cuman Nano ini biasa dipakai untuk user root, sementara Pico biasa dipakai user yang tidak memiliki kewenangan root, biasanya seperti itu. Oke, kemudian garis miring itu adalah root. Kalau di Windows mungkin garis miring itu adalah drive C atau drive D, root ya, level pertama. Kemudian saya masukkan nama foldernya ini. Jadi file konfigurasinya terletak di folder etc. Kemudian ada folder Nginx begini. Kemudian ada file konfigurasi. Saya coba cek saya tap 2 kali aja gini ya. Kita cek ada nggak, ini. Jadi di dalam Nginx ada file bernama nginx.conf. Nginx
titik conf begini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah baris-baris perintah yang digunakan oleh file konfigurasi Nginx. Filenya ada di foldernya ditaruh di sini, bisa kita baca. Kita cari baris root ya. Root mana root. Event include http basic. Kita cari rootnya di mana nih. Setting, kita cari virtual host include. Oh, ada include ini. Mungkin di dalam sini. Juga ini. Kita coba nanti akses file ini ya. File konfigurasi yang ada di .d sama di set enable. Oke, di sini tidak ada, kita keluar. Coba kita langsung ke set enable. Set enable. Kita cek default ini. Kita lihat servernya ada di, nah ini kelihatan nih, ada di var www.html, dan nama-nama yang diakses langsung oleh browser ke server kita Nginx ini dengan ekstensi ini otomatis akan dipanggil index.php, index.htm, index.nginx min debian.html. Ini bisa kita tambahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sekarang akan coba kita rubah di sini. Kita buat sebuah, kita edit file-file ini ya. Mungkin gambar ini, tulisan ini ada di beberapa file ini. Dalam folder var www.html. Oke, ini kita copy, kita klik, kita blok begini saja. Kemudian kita klik kiri ya, bukan klik kanan. Kalau klik kanan nanti akan tercopy. Oke, seperti ini. Klik kiri. Oke, ini sekarang saya akan keluar menggunakan perintah Ctrl X untuk exit. Ini ya. Ctrl X untuk exit. Oke, Ctrl X. Keluar. Sekarang saya akan edit. Klik kanan mouse. Oh, hilang udah kena ini. Ini ya di dalam sini ya tadi ya, var, kemudian www, kemudian ini HTML. Ternyata tidak ada file lain. Kalau saya tekan tab 2 kali muncul file tersebut, langsung terpilih, maka tidak ada file lain di situ kecuali ini, file ini. Buktikan ya, kita buktikan ya. Saya cancel ini. Saya perintahkan di situ untuk melihat isinya, ls list ya, var www html begini. Saya enter. Nah, ini isinya. Cuman satu doang. Berarti ini yang ditampilkan ini adalah file ini. Nah, sekarang kita edit tuh. Ini ya, kita masukkan index ini. Ini perintahnya adalah nano. Bukan nana ya, tapi nano. Oke. Ini udah. Nah, ini isinya nih, welcome Nginx. Coba kita edit di sini. Kita edit hey gitu ya, misalnya kita simpan. Nyimpannya bagaimana nih? Di sini ada write out dengan Ctrl O atau Ctrl X langsung bisa. Jadi kita simpan dengan Ctrl O dulu ya. Begini, enter, dan kemudian Ctrl X. Sudah. Sekarang di sini kita coba refresh, harusnya ada tambahan di sini. Nah, ini. Jadi sudah kita edit. Oke, sekarang kita akan bikin sebuah file dengan nama index begini ya. Kita tanpa embel-embel apapun, index begitu saja. Saya bikin sebuah script HTML ini. Kita akhiri tag H1 seperti ini.
Kita simpan, Ctrl U, Enter, Ctrl X. Sekarang coba apakah berubah? Tidak ya. Oke, sekarang yang indeks Debian ini kita rename dulu. Kita rename, rename-nya pakai perintah ini nih. var www html indeks ini kita rename. Nah, ini kita copy aja deh daripada ngetik keliru. Kita copy di sini. Nah, ini ya. Kita kasih nama original begitu. Oke. Oke, saya enter. Oke, kalau kita lihat ls ini kita arahkan aja arah kursor ke atas ya untuk melihat kembali perintah sebelumnya. Nah, isinya sudah berubah ini. Indeks ini. Jadi cuma ada dua file. Oke, sekarang kita refresh ini. Mau nggak kira-kira? Nah, error ya. Karena ini mungkin tidak memenuhi syarat indeks ini. Harus ada apa? Ada ini ya, ada embel-embelnya itu, ada extensionnya. Coba kita cek lagi isinya, isi dari perintah ini di sini nih. Kita cek lagi, yang boleh itu sebenarnya indeks ya. Oh, ini indeks HTML ya, indeks HTML. Coba kita masukkan indeks HTML. Oke, kita keluar, kita rename, tuh indeks menjadi var www html indeks html gini ya. Ininya perintahnya bukan ls tapi kita rename kan, berarti move gitu ya. Itu mv itu move. Kita move indeks menjadi indeks.html. Enter, kita lihat isinya. Nah, sudah. Indeksnya sudah berubah .html. Kita coba refresh. Nah, sekarang berubah seperti ini. Jadi, begitu cara membuat atau melakukan instalasi web server menggunakan Nginx. Saya kira ini dulu. Nanti kita bahas lagi lebih detail. Teori hanya sebatas teori jika tidak pernah kita praktekkan. Jadi yang paling utama itu adalah action. Tanpa action apapun bohong besar. Oke, saya kira itu kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hampir kelupaan nih. Waduh. Ini tadi kita selain bahas basis teks, sedikit akan saya tunjukkan nih tadi tujuannya. Mau menunjukkan ini yang basis GUI-nya, basis webnya. File yang ada di folder HTML, folder var, www, HTML, ini bisa kita lihat melalui basis web dari menu tool ini, menu tools, kemudian file manager ya. Setelah ke file manager, kita cek di folder var. Nah, ini var kan, ini kan, ini klik 2 kali, kalau ini sekali aja. Ini, kemudian setelah var ke www, ini kan. Setelah www ada HTML ini. Klik 2 kali yang sini. Nah, ini kan ada 2. Nah, di sini kita bisa melakukan pengeditan. Klik kanan mouse aja di sini, kemudian pilih edit. Nah, itu. Coba kita mau memasukkan halaman web web lain ya. Kita coba di sini. Enggak apa-apa ya. Misal JPNN. Ini aja kita cek di halaman ini. Coba ya, ini kita ambil gambarnya. Kita ambil beritanya. Kita tekan Ctrl U. Ini ya, kita ambil ini isinya. Mau nggak kira-kira? Karena ini terlalu kompleks. Banyak sekali nih, kita terlalu kompleks di sini. Coba kita paksa ambil
dan taruh di sini. Taruh bawahnya ini ya. Ctrl Home. Ini kita buang yang atasnya tadi. Kita buang. Oke, kita simpan. Simpan. Selesai. Sekarang akan kita coba untuk mengakses 172.17.2.197 tadi. Cek. Nah, ini isinya CPNN ini. Padahal ini adalah file index yang kita bikin barusan, ya kan? Ini kan file ini. Tapi isinya ini adalah CPNN. Nah, ini salah satu bentuk sniffing. Jadi memasukkan halaman web. Ada banyak cara sebenarnya, ada banyak trik. Oke. Jadi kita bisa bikin, jika kita ingin mata kita di sedikit ada pemandangan di sini, gambar, kita bisa memanfaatkan basis webnya. Namanya adalah webmin. Alamatnya ini. Ada embel-embel .2.123.21. Ini portnya. Sementara yang tidak ada portnya ini Nginx. Yang ini ada portnya, ini adalah pakai Apache ini. Jalannya di basis Apache. Oke, nah setelah jadi seperti ini, kalian tinggal pilih mana yang kalian lebih sukai, apakah basis tag ataukah basis web semacam ini. Oke, gampang kan? Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.